Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azakum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'al asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insya Allah mudah-mudahan malam ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, pada pengkajian yang lalu telah dibahas tentang pengertian bahwasanya orang-orang yang beriman itu selalu memuji, bersyukur, puji dan sanjung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak sempat memperhatikan dirinya yang ingin dipuji dan ingin disanjung, karena dasarnya manusia itu ialah selalu atau sangat senang dan suka mendapatkan pujian dan sanjungan. Begitu pula sebagaimana seorang hamba itu sibuk menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah sehingga lupa tentang kepentingan dirinya untuk apa dan minta apa kepada Allah. Jadi kebanyakan manusia yang kami sebut pada umumnya itu sangat suka disanjung, sangat suka dipuji, apalagi kaum wanita, kaum laki-laki, bahkan termasuk seorang kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai manusia biasa suka, artinya senang walau tidak diekspresikan secara lahiriah, kemudian meminta. Yang tidak boleh itu ialah meminta diri untuk dipuji dan disanjung. Orang-orang yang beriman sibuk memuji, sibuk bersyukur, sibuk menyanjung kepada Allah dengan kalimat-kalimat alhamdulillah dan seterusnya. Sehingga dia lupa dirinya itu, bahwa dirinya cakep, bahwa dirinya soleh, bahwa dirinya aduhai, bahwa dirinya wah udah istimewa. Itu lupa. Sebagaimana lupanya orang juga yang sibuk menunaikan kewajiban Allah sampai lupa terhadap dirinya, dia mau minta apa terhadap Allah. Itu. Tapi kebanyakan orang kan sibuk minta, protes terhadap Allah, minta terus sama Allah. Tapi kewajiban-kewajibannya diabaikan. Ini persoalan. Coba kalau kalian jadi orang tua, kalau ada anak, kalian punya anak, anaknya tuh dermemel terus. Apa tuh dermemel tuh bahasanya ya? Apa dermemel? Bawel. Nah, tuh. Jadi ngomong terus, minta ini, minta itu, minta macam-macam. Terus saja. Orang tua tuh sebel kadang-kadang tuh. Tapi ada anak yang diem, enggak minta macem-macem, dia nurut, disuruh apa nurut, dia kewajiban sebagai anak. Itu orang tua itu andai saja dia punya apapun, dia pergi kemanapun, yang ingat pertama kali itu asa kasihan, dia nggak pernah minta dikasih. Nah terkadang kita manusia pada umumnya itu, manusia pada umum
itu yang namanya orderan terhadap Allah, banyak banget, gitu loh. Wah, kasbon terus sama Allah, gitu loh. Akhirnya putus asa karena apa? Nggak dapat, gitu loh. Kenapa? Karena doanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sibuk berdoa terus, tetapi tidak sibuk untuk mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya. Cobalah kalian sibuk. Percayalah bahwa Allah itu sangat bertanggung jawab terhadap hamba-hambanya. Allah itu sangat bertanggung jawab. Allah itu bukan zat yang zolim. Allah itu zat yang adil, yang sangat bertanggung jawab. Andai saja kalian tidak meminta pun Allah tahu kebutuhan kalian. Oleh karenanya Allah akan selalu memberikan kepada kalian, kepada hamba-hambanya sesuai kebutuhan hamba-hambanya, bukan sesuai keinginan nafsu hambanya. Saya ulangi lagi, bahwa Allah akan memberikan terhadap kalian itu sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan kebutuhan hamba, bukan sesuai dengan keinginan nafsu hamba. Kalau ada Tuhan, kalau Allah itu selalu memberikan sesuai keinginan nafsunya, terus terang saya nggak akan menyembah Tuhan yang semacam itu. Kenapa? Pasti Tuhan itu suatu saat keder. Kenapa jadi keder? Yang namanya keinginan manusia itu banyak banget dan aneh. Kenapa? Ya contoh yang sering Bapak jelaskan kepada, contoh udah sederhana saja deh. Nah, kalau tukang bakso nih tukang bakso nih, kepenginnya itu adalah hujan rintik-rintik, yang dingin-dingin dikit supaya orang itu adalah anget makan bakso gitu. Apalagi kaum wanita itu loh, ngiler terus kan itu bakso terus bawaannya. Kenapa? Wanita yang kebanyakan suka bakso itu wanita ya. Itu contoh. Kemudian tukang sekoteng beda lagi kan gitu. Bawaannya kepengennya malam terus gitu loh, ya kan? Ya jarang kan orang tukang sekoteng jualan siang diketawain kan, gitu loh. Bawaannya pengen malam terus. Nah, yang jualan es beda lagi. Ya Allah, jangan ada hujan deh ya, mana istri saya hamil mau melahirkan lagi. Tuh, mudah-mudahan dapat rezeki, nggak hujan-hujan. Sementara yang lainnya minta hujan, coba keder tuh Tuhan tuh. Oleh karenanya Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan hamba. Jadi kalau kalian belum mendapatkan apa yang kalian minta, maka bersabar. Karena setiap doa pasti dikabulkan, namun akan diganti oleh Allah. Terkadang doa itu ditunda. Ditunda, kalian berdoa sampai kalian lupa dulu. Kenapa? Karena Allah sayang. Kenapa sih? Pada saat orang itu berdoa kemudian langsung dapat, tidak menutup kemungkinan orang itu menjadi ujub. Orang itu bahkan menjadi syirik. Kenapa? Nih, gara-gara saya berdoa, Allah tuh ngasih loh, mengabulkan. Ini kalimat semacam itu tuh seolah-olah Allah tuh nurutin hamba. Itu menjadi syirik dalam pengertian tauhid. Jadi Allah tidak pernah nurutin hamba. Allah sendiri menyatakan, anta turidu ana uridu, kamu punya kehendak, aku juga punya kehendak. Fa ini taba'aka bima uridu, barang siapa yang mengikuti kehendakku, a'taituka bima uridu, aku kasih sesuai dengan kehendakku, bukan sesuai dengan kehendakmu. Itu kata Allah. Kalau kita manusia kan beda, siapa yang mengikuti aku kasih apa maumu. Itu begitu kalau manusia. Kalau Allah tidak, fa ini taba'aka bima uridu, a'taituka bima uridu. Barang siapa yang mau mengikuti kehendakku, aku kasih sesuai dengan kehendakku, bukan sesuai dengan kehendakmu. Karena aku lebih tahu tentang kamu, kebutuhan kamu, mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita manusia menilai baik dan buruk, itu sesuai dengan nafsu kita. Contohnya, rasanya senang kalau jadi orang kaya, rasanya senang kalau jadi orang yang menjabat satu jabatan, entah direktur, entah menteri, entah pejabat publik lainnya dan lain sebagainya. Rasanya senang, itu ukuran manusia. Tapi belum tentu untuk kalian
kekayaan itu menjadikan kalian itu adalah soleh, menjadikan kalian selamat dunia akhirat. Tuh. Banyak kekayaan yang akhirnya menyebabkan tidak puasnya diri manusia, yang akhirnya mencelakakan dirinya, bukan sebatas celaka di akhirat, di dunia celaka. Sampai karena pusingnya nabrakin diri ke tiang listrik tuh. Ya, iya kan? Saya pusing kan, bingung, ribet gitu loh. Mau ngapain gitu loh. Nah, ditanya akhirnya nggak bisa jawab gitu loh. Nah, kan banyak. Karena apa? Ya itu tadi banyak gitu. Ada lagi orang kaya lain dan sebagainya. Yang bagus siapa sih? Yang bagus itu dalam Al-Quran itu disebutkan ummatan wasato, umat yang pertengahan. Di dalam hadis khairu umuri asyatuha, sebaik-baik perbuatan itu ialah pertengahan. Jadi terlalu atas enggak, terlalu bawah juga enggak. Itu yang baik. Dalam ukuran standar kita bukan berarti sama rata. Bisa jadi untuk orang lain kalian rendah, tapi untuk diri kalian tetap pertengahan. Kan begitu. Kenapa? Ya sedang-sedang saja, sedang. Cukup-cukup saja. Untuk kemana saja cukup. Mau haji cukup. Mau umroh cukup. Mau punya rumah cukup. Walaupun rumah sekedarnya. Ya di atas tanah 1 hektar gitu loh. Ya, itu sekedarnya, itu baru sekedarnya. Jadi belum disebut kaya loh ya, jangan kalian kepedean, wah saya udah cukup rumahnya besar, ya belum nyamain Sulaiman gitu loh, ya. Apalagi masih ngontrak ya. Iya, masih ngontrak. Kalian kalah sama keong. Ya. Keong kemana-mana bawa rumah, lah kalian kemana-mana malah cari rumah. Iya. Nah, ya, makanya jadi jangan kalah sama keong itu loh. Ya. Udah, kita lanjutkan ke yang lain. Jadi dengan kondisi kalian sekarang itu sudah cukup. Artinya itulah yang paling baik dan pas untuk kalian. Kalian bisa duduk di majelis ini, kalian sama-sama. Coba kalau kalian semua mau jadi orang yang wanita, contoh jadi istrinya pejabat sosialita, nah itu loh. Wanita yang sibuk sana kemari dan lain sebagainya gitu loh. Belum tentu kalian bisa duduk di sini, duduk juga miring-miring, umpamanya merasa apa dan bagaimana gitu loh. Belum tentu. Kita nikmat, kita diberikan keleluasaan, bisa duduk nyaman, kita ada saudara, kita bisa mendengarkan ilmu, itu sudah cukup banget bagi kita. Kita harus bersyukur dan disyukuri, bersyukur dan mensyukurinya. Itu sebagai contoh. Coba kalau kalian lagi kekayaan dengan bisnisnya, bisa jadi kalian disibukkan dengan bisnisnya, nggak ada kesempatan untuk duduk, nggak ada kesempatan untuk kita bersama-sama seperti berzikir, kita melakukan berbagai macam peribadatan dan sebagainya yang sesungguhnya bisa menenteramkan dan mensejahterakan hati kita. Jadi sibukkanlah kita untuk selalu menyanjung dan memuji Allah yang memberikan berbagai macam kenikmatan berlimpah sesuai dengan kehendaknya yang ternyata pas cukup untuk kita. Jangan kita protes terhadap Allah, jangan kita mendemo terhadap Allah seperti orang awam. Kebanyakan doanya itu demo terhadap Allah, kebanyakan doanya itulah protes terhadap Allah. Ya Allah, kenapa saya kok dijadikan begini? Ya Allah, kok nggak kayak mereka yang jahat kok bisa berlimpah harta mereka? Ya kalian nggak tahu yang sesungguhnya. Ya Allah, kenapa saya baik-baik kok suami saya nakal? Kenapa saya laki baik-baik kok istrinya nggak baik dan lain sebagainya? Tenang, itu semua adalah ujian dan cobaan dihadapkan kepada kalian. Saya juga nggak melakukan apapun, kenapa anak saya jadi begini? Tenang, nggak usah khawatir. Allah itu punya rencana yang tidak diketahui oleh kalian. Yang penting satu, kalian tetap connecting dengan Allah, tetap menyerahkan semuanya kepada Allah, tetap menghubungkan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, ya. Nah, oleh karena itu istiqomah saja mengabdi kepada Allah. Biarkanlah Allah yang mengatur tentang kehidupan kalian.
Biarkanlah Allah yang mengatur semuanya. Bukan berarti kalian diem, tetap dalam usaha dan ikhtiarnya kalian ada di bawah naungan kehendak Allah. Itu yang dikehendaki. Sibuk kita mengabdi kepada Allah, Allah akan menyelesaikan semuanya untuk kita. Serahkan semuanya diri kita itu kepada Allah, biarkanlah kita itulah milik Allah sepenuhnya, bukan milik diri kita. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita sudah menjadi milik Allah, maka Allah lah yang akan mengatur semuanya. Kalau kalian dinakali oleh orang lain, maka Allah yang akan turun tangan langsung. Kan logikanya gampang. Kalau kalian punya handphone, kalian punya apa deh, benda-benda apa saja. Udah deh handphone saja yang paling gampang, yang selalu di genggaman kalian. Itu disebut handphone kalian. Kemudian handphone itu diambil sama orang lain atau teman kalian, dilempar, pecah. Itu handphone milik kalian. Kalau ternyata handphonenya itu bisa berdiri, bisa balik dan ngantem orang yang lempar, kalian tuh senang liatin, tepuk tangan. Ternyata handphone saya canggih, bisa ngelawan orang. Nah itulah. Tapi kalau handphonenya diem saja, dibanting, tentu saja yang punya handphone yang marah. Pasti. Nah itulah. Sama persis seperti kalian. Kalau kalian dizolimi orang, dianiaya di mana, serahkan. Kalau kalian itu milik Allah, Allah yang akan turun langsung. Tapi kalau kalian tidak sabar, akhirnya kalian melakukan manuver yang lebih jauh lagi, Allah akan menonton. Biarin saja dia sampai di mana kekuatannya. Itu yang dimaksud. Ya. Oleh karena itu, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan dengan cinta yang benar-benar tulus dari diri kalian. Anak-anakku semuanya, dalam hal ini akhirnya kita akan membahas kelanjutannya, ialah tentang laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubi. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwadu aw yatlubu minhu gharada fa innal muhibba may yabdhulu laka laisal muhibbu man tabdhulu lahu. Yakni bukannya seorang yang mencintai itu yang meminta apa saja dari yang dicintai, tetapi yang sesungguhnya fa innal muhibba, yang sesungguhnya orang yang cinta kasih itu, orang yang benar-benar mencintainya, ialah yang mengorbankan untukmu, itu mayyabdulu laka. Jadi ia yang berkorban untukmu. Laisal muhibbu man tabdulu lahu, bukan orang yang disebut mencintaimu apabila ia meminta terhadap dirimu atau engkau yang memberi apa-apa kepadanya. Ini berbicara cinta, ya, supaya kalian juga paham, mengerti. Orang yang mencintai itu ialah orang-orang, ini sebenarnya sudah dijelaskan pada pengajian yang lalu, ya, tapi kami perdalam lagi pemahamannya karena belum selesai, ya. Jadi begini, orang yang disebut cinta kalau sudah berbicara, apa itu cinta? Cinta itu nggak susah. Karena cinta itu adalah kaitannya dengan rasa. Cinta itu adalah cahaya dan rasa yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati. Hati yang disebut itu adalah di kedalaman hati yang bukan sebatas hati fuad. Nah, saya urut. Hati itu Allah membuat sebuah hati, lembaga yang ada di dalam diri manusia itu ada 7 tingkatannya. Pertama disebut sodron. Sodron itu hati yang di dada, yaitu yang segumpal darah. Itu hati. Ini yang suka bergetar,
berdetak. Nah, ini yang disebutkan bahwasanya faidah soluhat soluha laha sairul badani wa idza fasadat fasadalaha sairul badani. Artinya apabila baik segumpal daging ini, maka baik seluruh badannya. Apabila segumpal daging ini adalah rusak, maka rusak seluruh badannya. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Yang dikehendaki hati di sini ialah sodron, dada. Kalau ada hadis mengatakan qalbu mukmin baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah, itu bukan hati ini. Terus hati yang mana? Ini kan persoalan. Kalian hati, nih hati dada, itu sodron, dada, hati, yaitu segumpal hati. Kemudian yang disebut qalb apa? Nah, itulah yang disebut hati. Hati yang apa? Hati yang ada pada wilayah ruhania atau wilayah jiwa, wilayah nafsu, atau wilayah yang sudah bukan lagi pada physically. Qalb namanya. Qalb itu ialah, kalau di dalam bahasa qalb itu seperti dalam doa itu ada menyebut ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan. Jadi hati itu monglah mangli. Aduh, monglah mangli. Apa itu monglah mangli? Monglah mangli itu ya berubah-ubah. Ya, monglah mangli itu berubah-ubah. Nah, hati, makanya hati itu punya dua sisi. Seperti apa tuh? Mata uang, kepingan mata uang, dua sisi. Satu sisi menghadap kepada Tuhannya, satu sisi lagi menghadap kepada dirinya, yaitu kepada dunia. Oleh karena kita terkadang menghadap kepada Tuhannya, terkadang menghadap kepada dirinya. Nah, dalam hal ini seperti dalam kitab Durrun Nafis disebutkan ada istilah wiqayatullah dan wiqayatun nafsi. Pada saat Allah wikoyah pada suatu diri, pada saat Allah itu meliputi pada suatu diri, itu hati itu menghadap kepada Allah, maka diri kita, kehambaan kita itu adalah kemanusiaan kita itu tenggelam, artinya tertutupi. Tapi pada saat hati itu berbalik, hanya menghadap kepada diri kita, maka Allahnya itu hilang. Allahnya itu hilang, tertutupi oleh diri kita dan oleh keakuan kita. Mau dibuktikan, silakan. Coba. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Kalau sekarang, kalian sekarang ingatnya saya, memandang saya yang ganteng ini. Tawa. Kalian memandang mursyidnya. Kalian lupa terhadap Allah. Yang ada saya. Kenapa? Karena hati kalian sedang menghadap, sudah bukan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang pandangannya sudah tauhid dan suhud, itu beda lagi ya. Kita sedang udah, jadi Allahnya hilang, tenggelam. Kalian nggak ingat Allah akhirnya. Itu dalam keseharian, apalagi kalian keseharian melihat seorang wanita melihat suami, Allahnya hilang, yang kelihatan suami. Pada saat kalian melihat rumah, Allahnya hilang, yang kelihatan rumah. Pada saat kalian mendengarkan sesuatu yang indah, Allahnya hilang, yang kedengaran sesuatu yang indah. Itu yang disebut orang yang tidak connecting dengan Allah, tidak berconnecting. Jadi andai saja dia menyebut Allah juga hanya sebatas lipstick, hanya sebatas hiasan bibir, jadi tidak pada hakikat. Itu contoh yang paling sederhana. Coba kalian introspeksi dalam keseharian. Kira-kira kalian ingat Allah itu adalah dalam 24 jam itu berapa jam? Perbandingan antara ingat Allah dengan ingat diri kalian yang terkait dengan masalah urusan dunia. Rasanya itu adalah sepersekian mungkin berapa detik atau berapa menit ingat Allah. Sedangkan ingat ingat dunia, ingat diri kita adalah dianggap dunia, itulah lebih. Ya contoh yang paling sederhana, sholat kan perintahnya as-sholatu li zikri, aqimus sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi pada saat aqimus sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, ialah mengingat aku Allah. Nah, pada saat kalian sholat saja tidak sempat mengingat Allah, bagaimana kalian di luar sholat? Kebayang nggak sih? Pada saat sholat saja yang hanya berapa menit,
sulit untuk mengingat Allah. Hanya mungkin di bagian tertentu dalam beberapa detik. Bagaimana di luar sholat? Ini yang menjadi persoalan. Ya. Kita jangan terlalu jauh ke sini. Nanti kita putus asa lagi. Ya. Jadi minder. Nah, kita lanjutkan. Jadi qalb, hati. Nah itu loh, hati yang akhirnya dia adalah dua sisi, satu sisi menghadap kepada Tuhannya, satu sisi menghadap ke dunia atau ke kehambaannya. Itu namanya qalb. Nah, setelah qalb ada lagi gitu, yang disebut fuad. Fuad itu dia lebih jauh lagi, lebih ke kedalaman lagi. Lebih ke kedalaman lagi. Itu yang disebut fuad. Nah, fuad itu adalah ada keterkaitan juga dengan masalah akal. Fuad itu juga ada keterkaitan dengan masalah satu mungkin semacam kayak kalau keterkaitan dengan ilham, wahyu dan sebagainya. Fuad itu juga itu yang memancarnya iman. Itu fuad. Dia makanya sadron, qalb, fuad. Setelah fuad, lubban, saghofan, sirri, ana. Lubban dan saghofan itulah tempatnya cinta. Nah, makanya kalau udah berbicara cinta itu sangat dahsyat loh. Tapi cinta ini akhirnya diperkosa, dimanipulasi oleh nafsu yang hanya berkembang pada ungkapan-ungkapan cinta hanya sebatas sastra dan hanya sebatas ungkapan-ungkapan ABG yang alay gitu. Yang ngomongnya cayang gitu loh ya. Nah, ya. Masih mending cayang ya, cayang sudah makan tiang belum? Makan di tiang listrik no. Nah itu contoh itu banyak gitu loh ya. Nah, makanya bahaya kalau alay-alay itu. Nah, ini cinta apa sih cinta? Pada buta orang itu, nggak ngerti sebenarnya itu cinta. Yang ada ialah gairah nafsu. Itu lebih kepada itu, gairah nafsu daripada kata cinta. Kenapa? Karena hakikat cinta ialah tidak pernah meminta. Catat, hakikat cinta itu tidak pernah meminta. Yang ada ialah memberi. Kalau orang itu saling mencintai, itu sifatnya saling memberi, bukan meminta. Sebagaimana cintanya Allah terhadap hamba-hambanya itu selalu memberi, tidak meminta. Nah, kalau kalian mencintai Allah, maka kalian harus memberi juga terhadap Allah dalam arti mengabdi. Bagaimana kalau kita mencintai, kalau cinta itu memberi dan menerima apa adanya yang dicinta. Tuh. Apa sih? Pokoknya kalian kalau mencintai seseorang, benar-benar mencintai, pasti menerima apa adanya. Kalau kalian mencintai seseorang kemudian menuntut sesuatu, itu bukan cinta, nafsu pada hakikatnya. Ada orang menuntut kesempurnaan, seorang istri menuntut kesempurnaan suami, seorang suami menuntut kesempurnaan istri, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu bukan cinta, itu nafsu. Nah, itu loh. Yang namanya cinta itu menerima apa adanya, dan menerima secara utuh. Nah, itu. Karena kata menerima itu sebagai balasan dari kata memberi. Kalau kalian ingin dicintai saudara kalian, kalian ingin dicintai sesamanya, maka jangan kalian mengharapkan sesuatu yang ada padanya. Kalau kalian mengharapkan sesuatu yang ada padanya, bukan cinta namanya. Seorang istri mengharapkan mengharapkan kesempurnaan suami, bukan cinta namanya. Seorang laki-laki mengharapkan kesempurnaan istri, bukan cinta namanya. Lebih kepada nafsu.
Cinta yang menerima, karena menerima hakikatnya ialah memberi. Dan tidak ada disebut cinta kalau seorang laki-laki merasa bisa bisa melakukan apa saja menurut, enggak disebut cinta. Cinta juga pengorbanan. Pengorbanan di sini artinya ya memberi semuanya demi yang dicinta. Itu kata cinta. Ya. Nanti kita akan berlanjut kepada spiritualnya, itu kepada wilayah vertikalnya. Kita masih pada wilayah horizontal di sini. Kita ukur dulu terus. Sejauh mana sih cinta kita terhadap istri, sejauh mana sih cinta kita terhadap anak, sejauh mana sih cinta kita terhadap saudara kita, dan sejauh mana pula kecintaan kita terhadap yang dicinta. Bohong besar kalau orang bilang saya mencintaimu sepenuh hati. Serius. Nah, giliran orang yang dicinta aneh-aneh, dia ngamuk-ngamuk. Itu namanya perkataan gombal. Kalau gombal, kalian bayangin gombal ngembrek, kita udah bau, Makanya kata-katanya bau di situ. Ya. Coba deh. Hidupku hanya untukmu sayang, red. Enggak ada. Apaan hidupmu hanya? Yang apa? Yang ada ialah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku milikmu ya Allah, dan untukmu ya Allah. Hidupku untukmu wahai kekasihku. Saya pikir coba aja mati mau enggak? Saya ibu-ibu aja deh yang katanya mencintai banget sama suaminya, suami mati. Klak. Setelah mati, malam-malam tiba-tiba ada datang seperti suami ke kamar. Apa yang kalian lakukan? Lari. Cinta itu namanya. Enggak juga. Enggak begitu juga. Orang yang mencintai apapun yang terjadi enggak ada. Oleh karena itu di bumi ini enggak ada yang namanya cinta yang hakiki, itu enggak ada. Cinta yang hakiki itu hanya Allah dan hanya dengan Allah. Keliru kalau mau mencari cinta di antara kalian, kecuali adalah Allah. Nah, kalau kita hanya mencintai Allah, terus bagaimana mencintai istri? Terus bagaimana mencintai suami? Terus bagaimana mencintai anak-anak? Kita bikin ukuran lagi. Kita bikin barometer. Seseorang yang mencintai seseorang, artinya yang mencintai, dia mencintai sesuatu, mencintai seseorang, itu logika, nalar, dan kebiasaan, budaya, atau karakter, atau apa sajalah sebut aja. Itu biasanya apa saja yang diminta dan yang disuruh oleh orang yang dicinta, itu buru-buru banget, senang banget. Seorang murid disuruh gurunya, karena murid itu sangat mencintai gurunya, ya Allah bangga banget. Hanya disuruh untuk apa? Untuk ngambil. Bangga banget, senang. Karena apa? Masa dia diperlukan oleh yang dicinta. Apalagi istri, cuma disuruh oleh suami, senang banget. Banyak istri yang mengeluh, kenapa si suami saya nggak pernah nyuruh saya. Itu. Begitu juga seorang suami yang diminta, disuruh, itu cinta ya. Itu senang banget. Tapi banyak suami yang malah sebel. Itu tandanya udah gak ada cinta. Jadi kalian jangan keliru. Ya waktu dulu, waktu masih belum nikah kan banyak setannya. Karena bawaannya udah macam-macam. Dan cinta, pada saat cinta, sering Papa jelaskan. Udahlah, banyak sekali kejadian ini bukan rekayasa. Laki-laki pada saat ada wanita yang dicinta itu adalah sedang kesusahan, perhatian, bukan kesulitan. Contoh bawa barang sekalipun
manggul walaupun dia nggak pernah manggul barang. Atau berat nggak berat. Aduh, saya pikir hebat gitu loh. Itu yang namanya kehujanan dingin nggak selama bersamamu. Wih, keren tuh cinta tuh. Nah, apa? Cinta tuh buta, ya. Udah cinta babi buta, babi haram, ya kan? Najis lagi kan? Buta lagi. Kebayang nggak sih? Itu cinta tuh, nah tuh. Ya makanya jangan kalian bercinta karena itu tadi, ya. Udah, itu contoh ya loh. Ya pokoknya, apa saja. Coba, udah jadi suami. Pak tolong dong itu apa tuh di belakang tuh ada itu, tolong dong bangun ke sini. Emang tenaga. Udah langsung. Itu udah biasa. Ambil diri apa? Nah, tuh. Itu udah biasa. Nah, tuh. Tolong dong bawain itu. Emang gak punya mata. Gitu. Udah. Nah, tuh. Itu biasa. Nah, tuh. Kenapa? Karena sudah gak ada cinta suami istri itu. Gak ada cinta. Yang ada apa? Kecuali saya ya, bukan itu. Enggak ya, ini bercanda. Nah, suami istri yang ada cinta, yang masih tetap romantisme dan menjaga cintanya, itu pasti ya. Saling memberi, saling membutuhkan, itu pasti, gitu loh. Ya. Itu yang istimewa tuh ya. Jadi itu contoh yang paling sederhana. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kemudian cinta yang berarti seseorang adalah diberi dia bisa melakukan apa saja demi untuk yang dicinta. Kalau orang itu mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Allah tanpa reserve, mencintai Allah tanpa ada sisa apapun, karena Allah menyuruh sayangi istri, maka dia menyayangi istri karena Allah. Dia patuh terhadap suami, patuh karena Allah. Dia mencintai suami karena Allah. Dia mencintai anak karena Allah. Dia melakukan apapun karena Allah. Jadi tidak ada pamrih, ada suami atau tidak, ada istri atau tidak. Dia akan melakukan apa saja, ada suami atau tidak. Dia akan melayani suami marah atau tidak marah. Dia akan memberikan apa yang harus diberikan kepada istri, walau lagi marahan sekalipun. Tidak kemudian, lagi marahan gue simpen dulu uang belanjanya. Enggak begitu. Nah itu loh. Kemudian ditunda lagi, enggak begitu. Nah itu loh. Kalau orang yang semuanya adalah didasari oleh Allah, semuanya karena Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyuruh di mana kita adalah mencintai, menjadi imam bagi laki-laki. Yang namanya imam ialah membimbing, mengatur, mencukupi, menanggung jawabi dan semuanya. Bahkan dia wajib menanggung jawabi istrinya itu tidak tersentuh oleh api neraka. Kalau saya tanya kepada laki-laki di sini semuanya, sudah bisa bertanggung jawab terhadap istri kalian sebagai imam, menyelamatkan istri dari api neraka? Sudah belum? Jangan ngaku jadi imam kalian kalau belum bisa. Jadi menikahi wanita itu tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Apakah hanya sekedar cukup memberikan nafkah secara fisik, materi? Tidak. Harus berani bertanggung jawab. Para sahabat dahulu nggak nikah-nikah, giliran sekali nikah udah langsung 4. Kenapa? Karena dia tahu bahwa aku mampu membawa 4 untuk ke surga. Itu tujuannya. Kalau kalian 1, 2, karena aku mampu membawa istriku ke neraka. Tuh. Loh iya, 1, 2 malah pada 1 aja pada berantakan, gimana 2, gimana 3, gimana 4. Gitu. Karena apa? Nafsu, bukan cinta. Nah, itu loh. Coba kalau cinta karena Allah semuanya. Nah, itu. Makanya Robiah Al-Adawiyah sampai dia Hasan Basri nggak berani. Cuma pada saat ditanya dan pada saat Robiah Al-Adawiyah dilamar oleh seorang laki-laki, apa syaratnya? Saya mau. Nah, itu. Kamu melamar? Iya. Tapi pertanyaan saya syaratnya. Pertama,
mampu nggak kamu menyelamatkanku dari azab neraka? Satu. Yang kedua, mampu nggak kamu membawaku di atas Shiratal Mustaqim dengan cepat dan kilat dan selamat? Yang ketiga, mampu nggak kamu menjamin bahwa aku ahli surga karenamu? Nggak bisa jawab. Itu Robiah. Coba kalau datang ke Akmaliyah, tak teng tak jawab. Itu contoh, itu sederhana itu loh. Itu Robiah Al-Adawiyah itu disebut yang menjadi contoh sufi martirnya wanita gitu. Jadi contoh seorang sufi ya, seorang yang ahli hakikat itu tentang wanita, sampai juga ada waktu itu Robiah itu disebut gila. Kenapa? Karena dia ini membawa obor, dia lari-lari di pasar, sama membawa satunya lagi tangannya itu membawa ember isinya air. Wah, dia teriak, Robiah, kenapa kamu gitu? Enggak, saya itu adalah mau membakar surga. Loh, kok kenapa obor itu membakar surga? Kan gila itu, membakar surga supaya hamba-hamba Allah itulah beribadah bukan karena surga, supaya karena Allah. Nah, satu lagi ember, saya mau nyiram neraka supaya padam. Neraka seember lagi diember, kan gila kan itu. Kenapa? Supaya hamba-hamba Allah itu beribadah bukan karena takut neraka. Tuh. Ini kan masalah tauhid. Kan banyak orang yang beribadah karena surga. Kalau ditanya gimana kalau surga itu ditiadakan, masih nggak ibadah? Loh, kok bisa jadi tiada? Bisa saja, suka-suka Allah jika Allah itu menghendaki. Kenapa? Karena tidak ada yang kekal kecuali Allah. Surga adalah makhluk, suatu saat juga tidak kekal. Kalau ke surga itu kekal, karena dikekalkan oleh Allah. Pada saat Allah sudah tidak mau mengekalkan, ya bisa saja karena kullu man ala fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua itu fana, tidak ada yang kekal kecuali diri Tuhannya. Sebagai contoh. Jadi surga memang tidak bisa diukur kekekalannya, tapi ada masanya tentunya. Karena yang paling kekal hanya Allah. Kan itu sebenarnya. Itu contoh. Jadi banyak orang yang beribadah bukan karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, tapi karena sesuatu selain Allah. Itu contoh lain lagi. Jadi, seperti tadi, bahwa tempatnya cinta seperti lubban, saghafan, kedalaman lagi. Dan ada lagi sirri, yaitu adalah di kedalaman lagi yang keenam itu sirri. Yang satu lagi adalah baru tingkatan terakhir. Ana Allahu Ahad, aku Allah yang Esa. Nah, itu tingkatan. Nah, oleh karena itu, apabila kalian dalam hal cinta di sini, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Belum disebut kamu orang yang beriman sebelum kamu mencintai saudaranya sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Itu kata cinta. Dalam klaim hadis lain menyatakan la yu'minu ahadukum, belum disebut kamu orang yang beriman hatta ahabba antakuna, sehingga engkau mencintai aku dan cintanya itu melebihi daripada anak, daripada orang tua, wa waladihi wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Jadi tidak ada yang namanya cinta yang sesungguhnya itu adalah melebihi dari cintanya Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya, berarti ini akan terjadi 3 in 1. Allah dan Rasulnya tersembunyi hanya dengan iman. Maka yang muncul ialah warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dalam hal ini berarti bisa guru, mursyid dan lain sebagainya. Jadi 3, tidak akan disebut orang itu mencintai Allah kalau dia tidak mencintai Rasulnya. Tidak akan disebut mencintai Allah dan Rasulnya kalau dia tidak mencintai gurunya, mursyidnya, yang membawanya, dan seterusnya. Itu cinta. Jadi kalau orang mencintai Allah, itu dia tidak akan mungkin malas melakukan berbagai macam ibadah apapun, karena yang memerintahkan adalah yang dicinta. Apakah engkau mencintai Allah dan Rasulnya?
Cinta. Apakah cintamu terhadap Allah dan Rasulnya sama dengan apa saja yang ada di sekitar kalian? Bingung jawabnya. Apakah cintamu terhadap Allah dan Rasulnya melebihi dari segala apapun yang ada di sekitar kalian, termasuk diri kalian? Makin gak bisa jawab. Ini berbicara cinta. Jadi cinta yang sesungguhnya ialah, cinta yang hakiki ialah Allah. Kenapa kalian cari cinta selain daripada Allah yang hampa, yang akan membuat kalian gelisah, yang akan membuat kalian menderita? Jadikanlah cinta kalian hanya terhadap Allah, cinta yang yang menggairahkan, cinta yang membuat hati itu adalah bergelora, cinta yang membuat gelisah, yang begitu menggelisahkan hati kita. Artinya mazgul istilahnya. Hingga kita itu tergila-gila banget dengan Allah. Namun bagaimana kita bisa tergila-gila dengan Allah sementara adalah kita tidak mengenal dan kurang mengenal sifat-sifatnya Allah, itu persoalan lagi. Bagaimana kita bisa tergila-gila dengan Allah? Paling tidak kita bisa melihat segala bentuk nikmat yang sampai ke dalam Allah dan dengan Allah. Oleh karenanya barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, maka jangan ia mencintai selain dirinya. Oleh karenanya, cintai sesuatu apapun atas dasar memelihara amanat dan anugerah Allah, bukan atas dasar ambisi ingin memiliki dan menguasai sesuatu itu. Kalau kalian ada rasa ambisi ingin memiliki sesuatu apapun, maka kalian akan menderita karenanya, akan galau karenanya, akan bergetar hatinya karenanya. Karena semuanya nggak bisa dipegang, semuanya itu hurur, semuanya itu fana, semuanya itu sebentar. Kalian mencintai mencintai suami karena ada ambisi ingin memiliki dan menguasai, kamu wanita khususnya. Kalian sebagai istri mencintai suami, ada rasa ambisi ingin memiliki dan menguasai, pasti hancur hati kalian. Pasti. Ada tersiksa, ada sebel, ada jengkel, pasti terjadi. Ingin selamat, lepaskan rasa itu. Jadikan suami itu sebagai amanat Allah. Cintai atas dasar memelihara amanat dan anugerah Allah. Bukan atas dasar ingin memiliki dan menguasai. Yang akhirnya kayak orang awam, heboh, ribut. Hanya karena itu. Begitu juga sebaliknya bagi laki-laki. Semua istri maupun anak-anak, semua itu adalah amanat dari Allah, maka pelihara amanat anugerah Allah itu bukan untuk dimiliki dan dikuasai. Yang akhirnya merasa diri bisa mendidik anak, merasa diri bisa memberikan rezeki anak, merasa diri bisa memberikan fasilitas terhadap istri. Semua itu dari Allah. Berbetulan ada melalui saya contohnya. Itu kalau sebagai laki-laki yang benar-benar bertauhid. Jadi bukan kalian yang memelihara istri, bukan kalian yang memelihara anak, bukan kalian yang bisa memberikan fasilitas terhadap istri dan anak. Allah semuanya yang memberikan Allah. Kalian hanya menjadi wayang, menjadi kepanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian dapat dari pekerjaan itu hakikatnya rezekinya anak dan istri yang disalurkan melalui kalian. Andai saja kalian tidak punya istri, belum tentu rezekinya sebanyak itu. Andai saja kalian tidak punya anak, belum tentu sebanyak itu. Itu yang harus kalian pahami. Jadi sehingga kalian tidak angkuh, tidak sombong, aku loh yang bisa memberikan rezeki. Enggak begitu. Kalian menjadi syirik, lebih dari Fir'aun. Allah yang memberi, awas loh ya. Kalian hanya sebagai selang.
Kalian hanya sebagai aliran. Oleh karena itu istri juga pada saat dia diberikan rezeki melalui kalian, anak-anak, atau bisa membantu suami, itu juga aliran. Bukan berarti itu adalah kalian punya kemampuan kemudian akhirnya kalian adalah semena-mena. Karena yang dikhawatirkan kaum wanita itu adalah pada saat dia merasa diri itu mampu, dia merasa tidak membutuhkan suami. Itu yang paling bahaya. Itu karakter yang muncul, kebiasaan yang akhirnya akan membahayakan. Itu contoh. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa memberinya, mendidiknya. Kalau kalian merasa bisa mendidik anak, bisa memelihara anak, bisa membesarkan anak, bisa memberikan fasilitas anak, kalian akan kecewa, akan sebel, akan stres kalau anak itu tidak beradab, tidak mempunyai rasa terima kasih, tidak nurut dan macam-macam. Bukankah kalian juga sudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah yang mendidik, yang memelihara alam semesta, termasuk anak istri kalian, termasuk diri kita. Wahai anak-anakku semuanya, ya, camkan baik-baik. Kalau kalian mencintai Allah, maka jangan mencintai selainnya. Kalau kalian ingin dicintai saudara kalian, sesama kalian, maka jangan mengharapkan sesuatu yang ada padanya. Ciri-ciri cinta yang hakiki, apabila kalian ingin menemukannya, maka kalian akan ketemu orang yang tidak pernah meminta sesuatu apapun terhadap kalian. Yang ada ialah memberi dan berkorban. Begitu juga kalian pada saat mencintainya, maka kalian akan memberi dan berkorban. Jika saling mencintai, maka saling memberi dan saling berkorban, saling menutupi. Seorang suami, maka ia menutupi kekurangan istri. Seorang istri menutupi kekurangan suami. Saling berkorban dan saling memberi. Oleh karenanya di dalam Al-Quran menyebutkan suami adalah pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Yang namanya pakaian itu saling menutupi. Menutupi auratnya, bukan untuk membuka-buka auratnya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi, sudah sederhana saja, jelas saja, tanda-tandanya. Cinta itulah saling memberi, bukan saling meminta, saling berkorban, bukan untuk dikorbankan. Itulah cinta yang hakiki. Namun sementara ini yang ada, yang hanya ada, itu adalah cintanya Allah terhadap hambanya, atau kebalikannya, kembali lagi cintanya hamba terhadap Allah yang sesungguhnya. Untuk cinta di wilayah horizontal di antara manusia mungkin bukan 1001 lagi, 1.000.001, mungkin juga lebih lagi. Sulit untuk menemukan cinta yang semacam itu, di mana ia mengerti arti dan hakikat cinta. Yang hakikatnya ialah memberi, tidak merasa memberi. Dia memberi tapi tidak merasa memberi. Kalau kalian, saya kan mencintai makanya saya selalu memberi, bukan cinta lagi. Jadi memberi tidak merasa memberi. Karena yang memberi hakikatnya ialah Allah, bukan diri kita. Itu yang sesungguhnya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan cahaya cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.